Ya tadi pagi sih ya. Dia nelponan sih sama ini kawannya. Kejadian, ya? Ya sebelum kejadian. Mau berangkat kerja itu juga Kak. Pagi-pagi itu kan memang jam 7 dia udah telat sih. Dia mandi duluan. Nah, kita ini santai sambil nonton TV. Nah, tapi nonton TV-nya tuh tentang kayak orang diselingkuhin, kayak dibakar sama suaminya. Kayak gitu aja firasatnya sih. Firasat kita ya? Iya, firasat kita, iya. Terhadap kakak kita ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Saputra, reporter dari Tribun Lampung. Pada sore hari ini kita sudah datang ke rumah duka Mbak Siska Maharani yang korban di pergudangan Bulog Lampung. Dan saat ini saya bersama dengan pihak keluarga, dengan siapa namanya Mbak? Septi Rahayu. Oh, Septi Rahayu, dengan Ibu Suminem. Bu Suminem. Di sini kita ngobrol dan tentunya keluarga besar Tribun Lampung mengucapkan belasungkawa ya Ibu, Bapak semuanya di hadapan pemirsa Tribuners. Mungkin kita mulai nih Mbak Septi, adik korban ya berarti ya. Mbak Septi, seperti apa sih pertama kali Mbak mendengar almarhum meninggal itu dari siapa dan jam berapa Mbak? Saya kan habis pulang kerja, kan jam 5:30 itu saya dapat kabar dari kawannya. Jam 5:30 dikatakan Siska meninggal. Kemudian sebelum meninggal ini korban ini sedang apa sih Mbak dan di mana sih beliau ini? Sebelum meninggal ini kan dia kerja Kak, dari jam 8 sampai jam 4. Nah dia kan jam 1 tuh dia tuh ngechat katanya, "Kat, gue pulang duluan ya." Nah dia dipikirkan dia kan main ya kan, main ke mana gitu kan, pasti kan sore main sama dia orang, sama kawan-kawannya. Nah saya nggak tahu kalau dia datangnya ke Bulog di situ. Kejadiannya jam 5, saya dikabarnya 5:30 sama kawannya. Nah, setiap harinya korban ini berangkat dan pulang kerja jam berapa sih Mbak sebenarnya Mbak? Berangkat jam 8. Ini posisi lagi kerja pagi, berangkat jam 8, pulang jam 4. Itu setiap hari ya Mbak ya? Iya, setiap hari. Kalau betul kerjanya di mana Mbak? Kerjanya di BW, bagian rajut. Oh, di daerah mana Mbak? Wailunik. Oh, Wailunik ya. Oke. Nah, di mata keluarga sendiri seperti apa sih Mbak sosok Mbak Siska Maharani ini sendiri Mbak? Ya dia baik sih Kak orangnya Kak. Dia ada kejadian dia meninggal ini nggak ada firasat apa-apa Kak. Di mata seorang adik, Mbak Siska itu seperti apa sih Mbak? Ya dia baik Kak. Ya cuman agak keselnya tuh dia kadang kalau pulang kerja tuh kadang suka main gitu loh. Maksudnya kan nggak ada capek-capeknya gitu kan. Udah kerja harusnya capek di rumah gitu kan. Maksudnya kalau dia memang mau ngurusin anak ya kasih makan dulu lah ya kan. Ya gitu aja sih keselnya aja. Tapi di mata keluarga memang orangnya baik. Baik ya, keluarga baik, ya, Ibu baik, ya. Baik. Sering nolong orang juga. Oh, sering nolong orang juga. Oh, gitu. Nah, Bu, Mbak, apakah beliau ini sudah berkeluarga Mbak? Dia udah janda. Dia kan punya suami pertama udah cerai, gagal. Punya suami kedua gagal. Berarti emang sudah menjanda dan Ya. memiliki anak berapa Mbak? Anak dua cewek. Cewek semua ya? Iya. Masih kecil-kecil juga. Perlu biaya juga kan. Nah Bu, dari sosok seorang ibu sendiri Bu, Mbak, seperti apa sih, ada nggak firasat dari kita Mbak Septi, Ibu, terhadap kejadian tersebut Mbak? Ya tadi pagi sih ya. Dia nelponan sih sama ini kawannya. Kejadian, ya? Ya sebelum kejadian. Mau berangkat kerja itu juga Kak. Pagi-pagi itu kan memang jam 7 dia udah telat sih. Dia mandi duluan. Nah kita ini santai sambil nonton TV. Nah tapi nonton TV-nya tuh tentang kayak orang diselingkuhin, kayak dibakar sama suaminya. Kayak gitu aja firasatnya sih. Firasat kita ya? Iya, firasat kita, iya. Terhadap kakak kita ya? Iya. Soalnya sorenya kejadian kayak gitu Kak. Nah, apakah keluarga kenal dengan pelaku nih Mbak Septi, Ibu? Kenal.
Seperti apa sih dia itu orangnya? Kenalnya dalam artian apa nih? Kenal hanya sebatas kenal saja atau seperti apa? Kenal biasa aja. Biasa saja ya. Ya, Iya. main juga, ya paling biasa di luar aja juga. Nggak terlalu menonjol banget lah ya. Nggak sopan juga enggak. Oh. Iya, orangnya nggak sopan juga dia. Sopan. Dia asal masuk aja dia, nggak ada rasa sopan-sopannya dia itu. Oke. Dia lebih ketimbang sayang sama Siska daripada anak-anaknya. Gitu. Nah, bagaimana sih pandangan dari keluarga terhadap pelaku selama ini? Dia tuh emang keras orangnya kak, kasar. Sebelum itu udah berantem dia Kak. Dia Akhirnya sampai dibanting gitu. sampai dia digeret katanya ini, kata kawannya juga dia di sampai sininya luka sini Dengkul dia ya. ada dengkulnya. Akhirnya dibanting hancur. Nah, habis itu terus dia, mama saya nggak mau juga kamu punya menantu kasar kayak gitu. Kayak gitu dia jawabnya, nggak mau. Udah ngapain juga, kataku kalau orang kasar di ambil mantu, kataku. Dia juga jahat kayak gitu. Itu bukan manusia. Iblis tuh, kata gitu. Rasanya sakit. Bila boleh tahu Bu, sepengetahuan keluarga, apa status hubungan antara almarhum dengan pelaku ini, Mbak? Iya, tadinya kan pacaran. Nah, terus itu dia nggak terima, diputusin. Nah, dia sebelum kejadian itu emang dia udah diintai. Dia nggak terima lah dia kalau dia diputusin kan. Ya karena dia juga udah kasar gitu loh, udah nggak mau lagi loh. Ya kali dia ini dijebak kali mungkin. Dia datang ke Bulog itu, yang dia pulang kerja itu. Memang berapa hari dia mau ngomong sama aku Kak, katanya dia itu mau diajak nikah tapi Siskanya nggak mau karena orangnya kasar. Setuju nggak Mak? Katanya. Enggak, aku nggak setuju loh. Sudah kasihan anak-anakmu, kataku. Daripada nanti lu dibantai, kataku. Nah, udah, nah iso mangga aja, kataku kan. Cari yang aman aja. Ngerti malah kejadian kayak gini malah parah. Amit Bu, mungkin dari keluarga sendiri, apa nih Bu harapan keluarga terhadap pihak kepolisian, Mbak Septi, Ibu sendiri? Ya harapannya ya dia dihukum seberat-beratnya kak. Kalau perlu mau hukuman mati kak, itu kan udah direncanain sama dia. Udah direncanain banget sama dia tuh kak. Dia bawa apa sih dia pas malam minggu itu juga kan, apa minggu malam Senin. Nah dia itu kan memang dia tuh main berdua sama kawannya. Dia tuh emang diikutin. Si pelaku ini udah bawa ini celurit itu dia. Ya dari situlah dia udah direncanain kak. Dia tuh kalau dia tentang isu dia dari awal bercandaan dulu itu nggak mungkin kak itu. Dari Ibu seperti apa Bu harapannya Bu? Harapan saya mudah-mudahan itu dihukum mati. Dengan hukuman setimpal-timpalnya Ibu ya? Simpel-simpelnya. Anaknya perlu biaya, perlu sekolah, masa nggak kasihan itu binatang, itu bukan manusia lagi. Sakit rasanya. Mudah-mudahan itu mati, aku nggak terima anakku mati digorok kayak gitu. Aku nggak terima, mudah-mudahan itu mati setimpal itu kelakuannya itu gajinya itu bukan manusia lagi. Tega bener dia menolak sampai mau putus kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi, aku mohon kepolisian mudah-mudahan dihukum seumur hidup ya Allah. Nah, aku gak terima, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan dia dihukum mati. Harapan saya Pak, harapan keluarga, harapan ibu. Oke. Pemirsa Tribuners, kita sudah mewawancari pihak keluarga dan harapan dari pihak keluarga ya, Bapak, Ibu semuanya, semoga aparat penegak hukum bisa menegakkan hukuman yang setimpal terhadap pelaku dan dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya. Itu mungkin seperti itu ya Bu ya, Mbak ya. Oke, terima kasih pemirsa Tribuners dimanapun berada. Berikut petikan wawancara kami bersama keluarga Mbak Siska Maharani yang merupakan korban tragis di Bulog Lampung. Mudah-mudahan almarhum Husnul Khotimah
dan keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Akan menyampaikan rilis pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 sekira pukul 16.30 di Mes Gudang Bulog yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandar Lampung. Ini berdasarkan laporan polisi tanggal 4 Agustus di Polsek Sukarame. Diri atas nama SM, usia 32 tahun, pekerjaan buruh, warga Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Dan untuk pelaku sendiri, tersangka atas nama MR, usia 39 tahun, warga Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Seperti rekan-rekan tadi lihat, barang bukti yang ada saat ini adalah baik potongan baju yang dikenakan oleh korban maupun oleh pelaku, dan satu alat yang digunakan oleh pelaku untuk menggorok leher ataupun memotong badan bagian jari dari korban. Satu buah celurit. Celurit ini biasanya digunakan oleh pelaku untuk memotong rumput guna peliharaannya, yaitu kelinci di belakang mes. Oke, logis kejadiannya sendiri adalah bahwa sekira pukul 16.00 WIB tanggal 4 Agustus 2025, korban tiba di mes yang didiami oleh tersangka MR. Korban dan pelaku dalam hal ini berpacaran. Kemudian sesampainya di mes, keduanya saling bercerita dan terjadi cekcok mulut, ribut, karena pelaku menduga korban berselingkuh atau memiliki pacar yang lain. Dalam kondisi panas karena cekcok dan ribut tadi, sehingga kemudian tersangka mengambil satu buah celurit itu, dan pada awalnya korban berusaha untuk melawan dan merebut celurit dari tangan pelaku. Kemudian ada luka pada jari-jari tangan korban. Kemudian tiba-tiba tersangka langsung menjambak rambut korban dan kemudian menggorok leher dari korban. Meninggal dunia di tempat kejadian. Pelaku kemudian memasukkan celurit ke dalam bajunya, keluar dari mes, dan kemudian mengendarai sepeda motor untuk keluar. Kemudian anggota Polri yang mendapat laporan kemudian mendatangi TKP, dan ketika akan siap-siap untuk menuju ke TKP, tersangka sudah sampai ke Polsek. Tersangka sampai ke Polsek dengan kondisi baju penuh darah dan kemudian menyerahkan diri. Sementara celuritnya dibuang di perjalanan. Kemudian setelah dikembangkan oleh penyidik, akhirnya penyidik bisa menemukan celurit yang digunakan oleh pelaku untuk menggorok leher dari korban. Masih kami kenakan pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan. Subsidiar ke pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, dan saat ini sedang kami kembangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada, apakah bisa kita kenakan ke pasal 340 pembunuhan berencana. Bahwa celurit direbut dulu, tangannya sempat luka. Kemudian setelah
apa namanya itu digorok itu masih ada perlawanan, kemudian dipotong lagi, diayunkan lagi kulitnya sehingga kemudian mengenai badan dari korban dan kemudian korban tertelungkup tertidur pada saat meninggal. Kami sedang mendalami, seperti tadi sudah kami sampaikan, kami sedang mendalami terkait dengan apakah ini pembunuhan berencana atau tidak, ataukah ini penganiayaan terencana atau tidak. Karena yang pertama jalur diri memang biasa digunakan yang bersangkutan untuk mencari rumput. Kemudian pertemuan mereka di mes ini sudah sering terjadi karena seperti yang sudah sampaikan Pak Kasat, mereka sudah berpacaran lama. Dari pihak pelaku sendiri sudah mengajak nikah, tapi belum ada keputusan dari pihak korban. Kemudian seringlah mereka bertemu di mes ini. Jadi ketika korban pulang kerja dari pabrik di Panjang, kemudian datang ke mes. Jadi semua keterangan ini masih kita kumpulkan, kemudian nanti akan kita sinkronkan dengan alat bukti yang lain untuk menentukan apakah bisa kita kenakan pasal terencananya. Di backup dan jatuh ke pangkuan, di pangkuan yang bersangkutan, dan masih karena dalam posisi marah, yang pelaku sempat menghisap darah dari korban langsung di leher atau tempat lukanya. Jadi sampai saat ini masih terus kami lakukan pemeriksaan secara intensif untuk memperdalam motif dan peristiwa terjadinya tindak pidana pembunuhan ini. Ya, pelaku atas nama MR adalah Asmara, mana pelaku menuduh korban berselingkuh dengan laki-laki lain. Dia sempat juga memerkoki korban berboncengan motor dengan laki-laki lain sehingga dia tersulut api cemburu, sehingga dia minta bertemu di mes tersebut, sempat mengadu mulut dan juga terjadilah pembunuhan tersebut. Jadi mereka ini memang sudah statusnya berpacaran, memang statusnya duda dan janda. Si tersangka duda anak 2 dan korban janda anak 2 juga, dan mereka sudah lama menjalin hubungan pacaran ini. Yang pelaku atau tersangka memang serius dengan korban, tapi mungkin korban diajak nikah belum mau. Ya, korban lagi pelaku atau tersangka tidak terima melihat korban bersama dengan pria lain, sehingga terjadilah pembunuhan ini. Seperti itu, Pak. Saya pas gitu datang emang udah kejadian, Bang. Kondisinya kayak mana, Pak? Ya saya jadi disuruh nelpon ambulan. Saya kira masih hidup korbannya. Barang saya masuk, korbannya udah ngeletak. Ya emang dulu tuh sering sih ribut, cuman nggak pernah sampai kayak gitu. Lukanya di mana dia? Lukanya di mana? Di leher. Di leher. Iya. Itu digunakan pakai apa sih yuk? Kalau boleh tahu yuk? Pakai arit. Arit. Pakai arit. Yang cekcok ini siapa yuk namanya yuk? Yang meninggal ini siapa namanya? Siska. Oh Siska. Yang diduga pacarnya siapa? Iwan. Oh Iwan. Emang mereka jalin hubungan ya yuk? Iya. Dua-duanya yang membunuh di sini apa? Enggak, satunya ceweknya karyawan BW. Kalau cowoknya ya emang karyawan sini. Di sini. Tadi jam berapa ketemunya? Saya Jadinya? ketemunya udah jam 5-an. Jam 5-an ya. Saya apa? Yang Ayu dengar. Ya saya mah datang ke sini udah kejadian gitu kan. Posisinya si cowoknya itu keluar udah bawa arit, udah darah semua. Tapi emang pacaran ya? Iya. Udah berapa lama? Ada tahun? Udah lebih sih. Tahun ya? Sering ribet gitu, cuman nggak pernah sampai kayak gitu. Berarti si ceweknya ini suka nyamperin si cowoknya ke sini, main ke sini. Iya, sering. Cowoknya yang buat status. Apa saja? Ya bikin video di orang 2, terus ditulis nggak akan ada yang misalkan kita selain kematian. Di status cowoknya. Di WA ya?